Balik lagi di YouTube gua Alfa Putra. Oke. Oke, kelihatan kan gila. Sorry nih, udah lama banget nggak pernah di YouTube karena keterbatasan waktu dan kesibukan kerjaan, ya begitulah pokoknya. Thank you juga yang udah selalu nanyain. Nih kita denger Rogue One Custom. Oh iya, tenang, Rogue One bakal gue bahas sembari kita perjalanan. Aduh, semoga bener nih kamera nih. Yuk, ntar gue lanjut lagi di mana ya, di pertengahan jalan lah ya. Oke. Nah, gue mau ngebahas soal knalpot Rogue One tadi itu yang di awal video, yoi enggak. Nah, jadi ini Rogue One yang pickup versi biasanya, yang kayak awal lah. Ini nggak gua ganti baru, enggak kok. Nah, jadi knalpot gue ini, gue merasakan ada sesuatu yang aneh. Jadi waktu itu gue nggak sengaja lihat kalau misalnya ya ada something happen lah sama saringannya. And then gue tanya ke YMS buat rekomendasi bengkel knalpot, dan dikasih di ASKI Dr. Muffler di daerah Pondok Cabe. Itu bengkel rekomend sih menurut gua. Kalian yang pengen bobok, yang pengen ngademin suara knalpot, kalian bisa langsung ke situ cuy. Harga terjangkau. Udah gitu orangnya pintar, serius deh. Orang-orang di sana pintar cuy. Sorry ya, gue rada cepet-cepet soalnya udah siang. Nah, jadi di sana tuh enaknya lu tinggal ngomong aja lu mau custom kayak gimana gitu di ASKI knalpot ya. Kalau untuk Kerok kemarin, Kerok kan naik spek ya, biarpun belum gede tapi ya naik spek lah gitu. Nah, gue ngerasa di ROB1 standar itu kayak kurang loh ya. Tapi gua nggak bilang kurang. Mungkin pertama faktor gua gede dan berat, karena gua itu sekitar 75 kiloan, dan itu menurut gua berat sih. Karena ada teman gue yang lebih kurus tuh motornya lebih kenceng malahan. Emang faktor berat badan ngaruh sih. Nah, habis itu faktor kedua ketiga nggak ada lah ya, berat badan aja sih menurut gua. Kalau settingan semua tuning by YMS. Kalian bisa langsung ke YMS, bisa kalian kepoin Instagramnya, kalian tanya tuh paket-paketannya ya, kalian coba aja di situ. Dan untuk Rogue One yang di Kerok kemarin itu gua minta buat di losin saringannya, karena ternyata saringannya ROB1 tuh kayak gini coy. Kalau lo mau lihat nih, gue tampilin ya. Dan itu menurut gua dan ilmu yang gua tahu, emang untuk suara bener-bener adem, standar banget. Tapi menurut gua itu
kurang plong sih menurut gue. Ya koreksi aja lah, kita kan berbagi ilmu ya kan. Jadi menurut gue tuh kurang bagus menurut gue, karena dimana udah bukaannya besar tapi dibuangnya itu kecil, itu kayak ketahan lah istilahnya kalau menurut gue. Sebenarnya kebantu sama power bomb. Kalau kalian lihat kan ada power bombnya tuh, RB1. Nah, RB1 tuh power bombnya ngebantu banget cuy. Dia buat nendang, ya ibaratnya nendang tenaga lah gitu dari depan. Jadi ibaratnya diempet dulu tuh di power bomb, baru udah ditendang, boom. Nah, itu nambahin powernya emang signifikan banget menurut gua. Nah, untuk power bomb sendiri itu bagusnya ya di situ, dia ngebantu buat nambahin power, namanya power bomb kan. Nah, jadi dari power bomb itu bantu buat nendang tenaganya biar lebih outputnya lebih maksimal. Nah, cuman karena menurut presentasi gue itu kurang, jadi saringan itu gue bikin loss, gue gedein. Gue lupa ukurannya berapa, yang jelas itu gede ya. Kalau lo beli Aerob One, lihat di cupnya kan ada dua tuh lubangnya. Nah, itu dia pakai lubang yang luar yang gede, tapi lebih gede lagi, sekitaran 2 atau 3 mili lah lebih gede. Itu gue bikin segitu, dan itu gue pakai setengah saringan. Jadi yang dari header masuk ke silencer itu pakai pipe stainless atau apalah ya, gue juga nggak tahu sih pipanya bahannya, tapi ya itu. Habis itu dari pertengahannya itu, pertengahan silencer itu gue pakai yang saringan buat ngejar adem di bawahnya. Nah, kenapa dibikin setengah saringan? Pertama, untuk suara dia lebih keras. Jadi kalau misalnya kalian mau suaranya adem, kalian bisa request itu semuanya saringan full dari ujung sampai ujung. Nah, kalau gue itu kemarin, karena gue bilang motor gue naik spek, jadi dia sesuaiin dengan setengah pipa, setengah saringan. Better? Yes. Tapi masih kurang? Ya namanya untuk kecepatan kan pasti bakal selalu kurang gitu loh, iya nggak sih? Karena buat gue main motor juga udah lama sih, dari zaman gue dulu pakai Beat gue udah Beat bore up juga 118 cc. Itu juga ya itu cuy, ya apa ya, pelan-pelan lah. Kalau misalnya emang lu mau langsung paket, ya gue dulu langsung paket, gue nabung dulu, ada sekali setahun gue nabung, tapi habis itu langsung jebret, itu full paket. Jadi dari CVT langsung ke mesin itu semua ganti, termasuk karbu kan. Beat gue masih Beat karbu tuh, Beat 2010. Nah, untuk Aerox sendiri ini sekarang kondisi knalpotnya seperti itu lah, Rob One custom. Memang masih suaranya masih empuk, serius masih empuk, cuman atasnya agak berisik dikit karena dia pakai setengah saringan. Cuman untuk tenaganya bertambah, cuman gua nggak tahu bertambahnya seberapa karena Aerox belum pernah di dyno, karena mau dyno juga sayang. Ntar aja tunggu dia bener-bener udah full paket baru kita dyno. Nah, untuk Rob One yang sekarang ini aman gak sih? Yoi, kan lebih keras deh, kalian bisa denger suaranya deh bandingin sama video gua yang ini nih. Nah, kan suaranya ini emang lebih keras, tapi nggak terlalu keras. Karena gue udah tes pakai dB meter yang dari aplikasi, itu masih 80, masih normal, masih aman lah istilahnya. Nah, untuk di jalan Jakarta selama gue pakai aman.
Nah, kalau misalnya gua waktu boboknya ini benerin saringannya itu udah sekitar 2 mingguan. Itu gua juga pakai kok ke Jakarta karena kerjaan gua kan mobile. Gua kadang harus ke Jakarta Pusat, Jakarta Selatan gitu. Dan itu aman, aman. Gua jamin aman coy. Rob One itu udah, ya kalau kalian seneng suara standarnya it's okay, nggak masalah. Kalau kan misalnya kalian mau lebih ngebrong kayak gue knalpotnya gini, ya kalian bisa upgrade gitu loh. Kalau kalian bingung, kalian bisa ke ASKI coy. ASKI Dr. Muffler ada di Pondok Cabe. Kalian bisa searching aja di Google Map, pasti keluar. Nah itu ya recommended lah. Pokoknya sarannya dari Om Habib BMS mantap. Ini yang depan YouTuber juga nih kayaknya nih. Ada action cam, yo. Untuk ini juga coy, jangan lupa kalau kalian bobok knalpot, pastiin juga untuk saringannya ya, peredamnya tuh glass wallnya itu kalau di ASKI itu bagus coy. Di ASKI itu bagus dia karena dia pakai serabut. Menurut teman-teman gua, serabut itu bahan yang top chair. Jadi kan ada pertama tuh untuk bahan peredam yang knalpot ya, setahu gua itu ada 3. Yang pertama itu busa kuning yang kayak biasa buat sofa kalau kalian tahu. Yang kedua itu putih. Nah yang ketiga itu serabut. Serabut itu bener-bener kayak serabut lah pokoknya. Gua nggak sempat videoin waktu prosesnya kerok karena waktu itu gue emang kebetulan lagi nggak ngevlog dan buru-buru banget ada acara. Kurang lebih serabut itu seperti ya potongan kain-kain lah perumpamaan, tapi bukan potongan kain-kain ya, cuman dia seperti potongan kain-kain. Nah itu dia diselip-selipin dan itu padat, jadinya itu lebih awet gitu loh. Nah untuk knalpot Kerok ini juga sebenarnya spek balap, nggak balap sih, tapi 180 cc up to 200 cc plus. Jadi untuk bobokannya yang dibikin sama ASKI Dr. Muffler itu di motor gua dia bisa buat spek segitulah. Maksudnya udah dibikin plong, udah dibikin ya sesuai customernya mereka lah. Mereka udah tahu kok settingannya. Dan for information juga, ASKI Dr. Muffler itu banyak banget youtuber yang ke situ coy. Termasuk Harald Arkan aja ke situ. Banyak banget youtuber ke situ. Emang recommended sih menurut gua. Karena menurut gua mahal itu nggak masalah, yang penting kualitas gitu loh. Jangan sampai mahal tapi kualitasnya bobrok. Di ASKI itu menurut gua standar, terlalu mahal juga enggak, tapi kualitasnya bagus serius, nggak bohong gua. Gitu deh pokoknya seputar Rob One upgrade ya begitulah. Untuk ukurannya gue lupa deh berapa ya, mungkin 38 kali ya untuk keluarannya. Kalau kalian tanya ngempos atau enggak ngempos, justru tenaganya makin keluar, cuy. Mantap banget ya, rekomend lah buat kalian yang bilang pakai Rob One malah ngeden, malah stuck, nggak bisa ngeplong. Nah kalian coba deh ke ASKI Dr. Muffler. Gue jamin Rob One kalian bisa plong seplong-plongnya dah. Mantap. Kalian bisa coba bobok ini, mantap banget deh.
Ya paling seputar knalpot Rogue One segitu dulu kali ya. Untuk suaranya kan kalian tadi udah denger, ya kurang lebih kayak gitulah. Pokoknya kalau ada yang mau ditanyain, kalian tulis aja di kolom komen. Kolom komen di bawah sangat terbuka untuk umum, dan gue pasti menjawab setiap pertanyaan lo dengan sepengetahuan gue. Oke, pokoknya thank you yang udah nonton, yang udah nungguin, yang udah setia banget subscribe, dan subscriber baru, thank you yang udah subscribe. Pokoknya jangan lupa kalian like video ini, kalian komen, dan kalian subscribe channel ini yang buat baru nonton. Jangan lupa kalian share juga ke teman-teman kalian. Berbagi tips-tips bakal gua kasih lagi untuk selanjutnya. And thank you sekali lagi. And sorry gue baru bikin video lagi, oke? Oke, Bor, kalau gitu gua pamit dulu, and see you until next video. Bye.